Salsa Erwina, hai. Coba, sekali-kali saya mau dengar. Sentil tuh, Gibran yang tabrak konstitusi. Sentil tuh, Jokowi dapat PSI dari tangan Grace. Macam mana ditelanjangin begitu aja. Sekali-kali gitu, jangan menyerang Prabowo saja, Gerindra saja, PDI saja, Cek. Ya, kali ini gua andil. Ya, sebanyak itu konten Anda mengatasnamakan bela rakyat, tapi golongan. Lo tidak netral, koib. Lah lo bisa cuap-cuapnya hanya menyindir siapa? Coba sekali-kali sindir yang namanya Golkar. Ya kasus minyak PT Wilmar. Ya kan itu sekali-kali. Terus PAN gitu lo serang gitu. Jangan hanya koalisi PSI aja monyet. Ya. Lo itu maunya bagi gue tau nggak? Sampah tau nggak? Udah jadi negeri asing pula cuap-cuap. Udah perjuangin suami lo aja di sana. Kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Nah, ini aneh nih. Dan pertanyaan yang tak kalah penting lagi adalah siapakah orang ini sebenarnya? Apakah dia ini benar-benar murni memperjuangkan aspirasi rakyat? Atau jangan-jangan hanya penunggang gelap? Lu mau menjatuhkan Prabowo Subianto, Salsa Huta Galung, hadapi kami. Kami organisasi anti termul seperti kalian. Ya. Hanya Prabowo Subianto yang bisa menghadapi Joko Widodo. Akhirnya nemu juga video betina ini. Menjelang demo tanggal 25 Agustus kemarin, perempuan ini selalu bikin provokasi, seolah-olah anggota DPR itu melakukan pengkhianatan ke rakyat, menari-nari di atas penderitaan rakyat, akhirnya terjadi kerusuhan. Kalau Badan Intelijen Negara ini pinter, punya sedikit kotak yang berisi kecerdasan. Orang-orang seperti ini nih yang harus dikonfirmasi. Tapi dia merasa aman sih. Katanya tinggalnya di jauh sono. Saya pikir di awal-awal perempuan ini hebat nih. Akan memberi masukan, akan memberi gambaran tentang contoh-contoh di negara maju seperti di negara saat dia tinggal. Yang saat ini dia tinggal ini tuh. Ujung-ujungnya ya termol ini. Karena dari narasi-narasinya ini. Loh, kalau dipikir-pikir kok ini biangnya PDIP lagi nih ya yang menghambat nih ya. Apa bener nih mereka sebenarnya mewakili aspirasi rakyat? Jadi kuciwa hati bos di sini. Ini kan kelihatan banget termolnya. Kalimat narasi framingnya persis yang diucapkan partai yang barusan ganti logo jadi tapir itu. Sama. Lah kok orang seperti ini dikatakan pinter? Katanya waktu sekolah kumlot semua. Punya jejak yang mentereng di luar negeri. Hello. Membedakan peta politik di DPR aja ndak becus. Gak bisa. Ini nih, saya yang ndak lulus TK, tak kasih tahu ya kamu. Betina termul, kondisi dan komposisi PDIP di parlemen itu cuma 16%. Kim plus di seberang sono 80% lebih. Bagaimana dikatakan PDIP menghambat RUU perampasan aset? Coba, ayo siapa yang ngakuin orang ini pinter? Siapa coba? Duetkan video saya. Ayo. Ini tidak lebih dari Termulwati. Kayaknya ya dia pengen jabatan juga tuh. Seperti Ade Armando, seperti Noel yang jadi kerangkeng itu, seperti Sylvester yang sekarang jadi Bang Napi. Nggak lebih dari itu. Saya melihatnya, saya tidak menuduh. Dari kalimat-kalimatnya, dari arah dia ngomong tuh mengarah ke situ. Sudah paham kalian? Cuma gini. Salsa Erwina, hai. Coba, sekali-kali saya mau dengar. Sentil tuh, Gibran yang tabrak konstitusi. Sentil tuh, Jokowi dapat PSI dari tangan Grace. Macam mana ditelanjangin begitu aja. Sekali-kali gitu, jangan menyerang Prabowo saja, Gerindra saja, PDI saja, Cek. Ya, kali ini gua andil. Ya, sebanyak itu konten Anda mengatasnamakan bela rakyat, tapi golongan. Lo tidak netral,
Karena lo orang terdekat yang namanya Tamara kan? Iya ndak? Membangga-banggakan Aseng terus selalu membandingkan dengan Aseng. Oi, Aseng itu kalau yang namanya korupsi langsung didor koin. Lah lo bisa cuap-cuapnya hanya menyindir siapa? Coba sekali-kali sindir yang namanya Golkar. Ya kasus minyak PT Wilmar. Ya kan itu sekali-kali. Terus PAN gitu lo serang gitu. Jangan hanya koalisi PSI aja monyet. Ya. Lo itu monyet bagi gua tau nggak? Sampah tau nggak? Udah jadi negeri asing pola cuap-cuap. Udah perjuangin suami lo aja di sana. Ya lo kan jadi budaknya orang sana. Ya budak orang asing kok cuap-cuap tentang Indonesia. Masuk akal nggak lo? Nih lo, nih lo. Ya. Lo tuh kalau mau gubris semua tentang misalnya Harvey Muiz, Sandra Dewi, ya kan? Kemudian itu yang keruk pasir, walaupun itu sedimen, itu loh. Masa nggak ada komen-komennya Acan dari ke PSI atau ke yang namanya ini tiba-tiba muncul menyerang pemerintah, ya? Itu bukan masukannya, bukan masukan buat lo itu. Ya lo hanya menyimak aja, tapi di belakang lo ada jekedek, ya kan? Sindir dong. Ya masalah beton yang namanya laut, pagar laut, sehingga nelayan itu dari siapa? Ya sindir dong masalah menteri koperasinya, atau sindir ke menteri pendidikannya yang udah ditangkap. Itu baru narasi yang membelain rakyat namanya. Kalau lo hanya membidek-bidek kedip sebelah mata, tendang aja lo jauh-jauh pikiran lo, jangan sok belagak melakukan debat. Siapapun debat itu bisa menang kalah sesuai tema. Paham lo sampai di sini? Jangan sok pinter lo, resek lo. Udah jadi budak asing, teriak-teriak ke Indonesia, sok Pancasilais, sok negarawan. Tai kucing lo. Bangsa dan kawan-kawan ini nggak ada yang mau terima kasih sama Pak Prabowo. Iya. Kayaknya mereka pengen jatuhkan Prabowo. Waduh. Lu mau menjatuhkan Prabowo Subianto, Salsa Hutagalung, hadapi kami. Kami organisasi anti termul seperti kalian. Ya. Hanya Prabowo Subianto yang bisa menghadapi Joko Widodo. Ya. Transisi dari Jokowi ke presiden berikutnya hanya bisa dilakukan oleh Prabowo Subianto. Kalau bukan Prabowo Subianto, bisa jadi sudah jatuh dari kemarin. Ya. Gitu. Sudah habis Indonesia kalau bukan karena Pak Prabowo. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus mendukung siapapun calon Kapolri yang di dalam suratnya Presiden Prabowo Subianto, dan saya yakin itu adalah yang tidak pernah bertemu Jokowi. Iya, pokoknya Kapolri berikutnya jangan hanya melindungi Kapolri bagi termul saja, harusnya bagi seluruh rakyat Indonesia. Gitu loh, ya kan? Jadi harus untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa melihat apakah dia termul atau tidak. Betul. Gitu loh. Ya kan? Jadi kalau termul yang melapor seperti Priadi Bersatu itu langsung dieksekusi laporan itu. Kalau Jokowi yang melapor langsung cepat. Tapi laporan kita di Polda DIY nggak diapa-apain sampai sekarang.